Euro 2024 hadir lagi di MNC Group tentunya juga ini salah satu umroh bagi saya. Karena biasanya naik hajinya adalah Piala Dunia gitu kan. Tapi kembali lagi kalau bicara soal Euro 2024, benua biru itu akan selalu memberikan hiburan tersendiri, akan selalu memberikan gengsi tersendiri, akan tentunya memberikan banyak hal yang bisa kita saksikan. Selain kita melihat tim jagoan, kita melihat sejarah tercipta, tertulis. Ini benar-benar momen untuk kita bisa akhirnya menyatu bareng sama teman-teman, bareng sama keluarga. Kalau saya sih ngelihatnya ini bukan cuman buat orang-orang yang suka sama bola ya, tapi untuk seluruh masyarakat sebenarnya, termasuk untuk eh, anak-anak kecil mungkin yang dimana ini juga dalam proses pertumbuhan mereka jadi punya inspirasi gitu ngelihat oh ini ada pemain bola, oh gini ya rasanya jadi pemain bola dan lain sebagainya. Nih keren sih. Nobar ya. Nobar itu satu kegiatan yang menurut gue positif banget. Selama kita damai, kita boleh suka sama satu tim tapi jangan sampai ketika kita terlalu antusias atau kita terlalu cinta sama tim itu, jangan sampai lah kita sampai yang kayak musuhan atau melakukan fanatiknya kekerasan gitu, itu kayaknya jangan sampai sih. Tapi intinya kalau bicara nobar ini positif. Karena setelah kemarin kita melihat bagaimana kita sendiri tahu adanya pemilu gitu kan. Nah, dengan adanya pemilu mungkin kemarin kita sempat terlibat dengan oh saya milih ini, saya milih ini, saya milih ini. Tapi hari ini sepak bola kembali menyatukan kita, khususnya Euro juga menyatukan kita untuk terfokus pada layar kaca di MNC Group. Grup E sendiri kebetulan hari ini saya juga lagi bawain grup E. Grup E sendiri kan itu isinya kalau saya nggak salah ada Belgia, Slovakia, Rumania dan juga Ukraina ya. Benar ya, dan Rumania sama Ukraina sama Slovakia sendiri ini tim yang sebenarnya kalau kita bicara soal peluang dalam tanda kutip mereka cukup berat. Tapi yang sangat berpeluang memang Belgia. Artinya tiga tim yang akan bersaing ini tentunya akan membuat grup E ini jadi semakin seru. Jadi bukan kita ngelihat tim besarnya aja, tapi justru ketika kita ngelihat tim-tim underdog, ini momentumnya. Ini momentumnya gimana kita ngelihat, wah ini siapa nih yang bakal masuk. Kalau kita bocah dulu ngomongnya mungkin cap cip cup kali ya. Ini mana nih yang masuk, tapi kita nggak cap cip cup sekarang. Kita tonton selengkapnya gitu. Tentunya saya sempat ngobrol sama salah satu legenda bulu tangkis Indonesia dulu. Mereka juga sempat bertanding di era yang saat itu Indonesia lagi kurang baik ya. Mungkin di tahun 98 kita melihat bagaimana itu tentunya ada cerita tersendiri bagi para atlet. Jadi ketika suasana di negaranya sendiri kurang begitu tenang, mungkin seperti Ukraina gitu ya. Dengan bertanding dalam sebuah pertandingan sepak bola yang levelnya udah Euro 2024 ditonton seluruh dunia, pasti mereka satu punya gairah dan juga semangat tersendiri untuk berjuang. Berjuangnya itu di atas lapangan, yaitu tempat mereka di mana memang saya profesional sebagai pemain bola misalnya. Ya mereka berjuangnya di atas lapangan gitu. Artinya bagi Ukraina mungkin ini juga aksi bela negara bagi setiap pemain-pemainnya ya, dan saya yakin pasti mereka akan memberikan yang terbaik. Mereka juga akan memperjuangkan yang terbaik dan tentunya akan beraksi sebaik mungkin agar dunia melihat bahwa mental kita cukup kuat, mental kita sudah tangguh dan saya yakin pemain Ukraina akan memberikan yang terbaik. Gitu sih. Kalau lu sendiri ngejagoin siapa di Euro tahun ini? Aduh, jujur ya. Saya itu tipikal selain hobi banget main bola, emang dari kecil hobi banget main bola, terus juga sempat ikut beberapa liga dan kompetisi. Sekarang itu menjelma menjadi seorang yang sangat menikmati pertandingan apapun itu. Jadi sebenarnya saya nggak yang, oh gue fokus banget nih sama satu tim. Tapi jujur tahun ini Prancis sama Portugal lagi. Prancis sama Portugal lagi mas, tahun Kenapa? ini ya. Kenapa? Karena kayaknya ini salah satu momentum bagi Prancis dengan materi pemain mereka yang cukup oke gitu dan cukup mumpuni dan menjanjikan lah bagi Prancis. Kalau untuk Portugal, Cristiano Ronaldo, I'm yours man. Asik banget. Ini momentum terakhir Ronaldo dan juga kalau dari dulu Pertandingan terakhirnya Ronaldo di Euro ya. itu momentumnya. Jadi yakin sih ini setiap negara berangkat bukan hanya sekedar main bola dan strategi, tapi mereka ada dorongan-dorongan psikologis yang lainnya kayak ya itu tadi Portugal dengan Ronaldonya, Ukraina dengan situasi negaranya sendiri, dan ini pasti bakal jadi sejarah yang seru banget bakal tercatat. Ya, Gitu sih. artinya antara Prancis dan Portugal antar dua itu yang akan juara menurut Antar lu. dua itu lagi mas, gitu gue kalau disuruh nyebutin satu kayak nggak bisa deh. Tapi balik lagi, semua negara wajib untuk disaksikan.
Jujur mungkin karena lagi belakangan ini lebih fokus dan lebih asik untuk nyari materi buat Euro. Jadi agak kelewat nih berita ini. Tapi gue pribadi respect banget sama petugas damkar karena kalau kita lihat di media sosial, gue belum pernah melihat secara langsung ya gitu ya actual di lapangan. Tapi kalau melihat dari media sosial kayaknya petugas damkar tuh all in banget deh, all in one banget gak sih? Jadi kayak bisa buat apa aja, respect banget buat petugas damkar. Semoga dimanapun Anda berada, terima kasih atas pelayanannya buat masyarakat. Terus berjuang, terus semangat, dan terus memberikan yang luar biasa. Dan buat sapinya, kenapa bisa masuk ke dalam selokan? Saya sebagai orang yang kebetulan di rumah punya pelihara guguk sama kucing barengan. Kayak gue ngebayangin anak-anak gue di rumah gitu ya, kecebur selokan aja, gue udah sedih banget sih. Tapi mudah-mudahan buat sapi, kamu akan bermanfaat buat banyak orang.